Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Pak Dimas, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya mau coba ulas terlebih dahulu untuk saham-saham dari energi yang hari ini secara sektoral juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan, terutama dari saham-saham pertambangan batu bara. Pergerakannya juga cukup cepat, Pak Dimas. Harga komoditasnya juga mengalami pasang surut yang cukup signifikan ini dalam satu hari perdagangan saja. Nah, dengan posisi penguatan hari ini beberapa saham pertambangan batubara, besok merupakan perdagangan jelang libur akhir pekan. Apakah rekomendasi Anda sama dengan saham-saham big cap tadi, terutama untuk Goto dan perbankan, lebih ke arah sell on strength atau mungkin ada rekomendasi lain? Oke, untuk saham batubara sebenarnya kalau kita lihat udah terjadi rebound dari minggu lalu ya Mas. Dan saat ini juga ada beberapa sudah mendekati area prospektif. Seperti Harum sebenarnya sudah hampir dekat di level 1.500, itu memang merupakan area dari upper downtrend channel dia. Jadi memang area 1.500 itu ditakutkan nanti akan terjadi profit taking untuk Harum sendiri. Nah, untuk PTBA masih ada potensi penguatan lanjutan. PTBA hari ini closing di atas 3.300 ya. Dan ada potensi penguatan paling nggak lanjut ke 3.540 selama dia di atas 3.150, jadi masih ada potensi penguatan. Terus untuk misalnya untuk ITMG, Ya, Pak Dimas. ITMG juga ya. Di hall sebentar Pak, kebetulan ada penanya yang masuk Pak dari Bapak Anggiat dari Bekasi, kebetulan juga menanyakan ITMG, sekalian kita akan coba jawab. Mohon analisis ITMG jangka pendek, apakah sudah waktunya averaging down belum? Karena nyangkut di 26.000 ini. Pak Dimas, sekalian Pak Dimas, analisis Anda untuk ITMG. Oke, kalau ke 26.000 masih ada potensi penguatan ya Mas. Kita lihat memang ketika levelnya ada di 23.850, itu yang harus ditembus dulu. Kalau berhasil closing di atas 23.850, ada potensi penguatan paling tidak ke 26.200. Jadi saat ini kalau ada dana lebih boleh averaging down, kalau enggak ya di hold aja, nanti ketika balik ke 26.200 bisa jualan dulu itu di ITMG. Baik, untuk besok rawan profit taking tidak Pak dengan penguatan yang terjadi hari ini di beberapa saham big cap pertambangan batubara? Ada beberapa yang sudah hampir mendekati area TP seperti Harum, itu juga udah round profit taking ya, karena udah mendekati area 1.500. Jadi saat ini memang ada beberapa yang masih ada potensi naik seperti PTBA atau ITMG. Baik. Hari ini ITMG juga tadi high-nya kan 23.800 ya, karena dia belum berhasil break di atas 23.850. Mungkin kita tunggu dulu. Kalau break di atas 23.850 bisa pertimbangkan nanti exit dulu di 26.200 seperti itu. Baik, rekomendasi dan review dari beberapa saham pertambangan batubara yang hari ini ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Pak Dimas, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok di Jumat jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada ACES lebih ke arah akumulasi buy dengan target price di 780, sementara support yang bisa diperhatikan di 650. Arto direkomendasikan hold, di mana Arto sudah naik cukup signifikan dengan target price di 3150, support di 2700. Java dari Poultry juga direkomendasikan buy 1450, supportnya di 1150. Sementara Mapa lebih ke arah akumulasi buy dengan supportnya 6450, kemudian target price-nya hingga 7675. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, langsung saja kita bahas ACES Pak, akumulasi buy. Ini ACES pada perdagangan kemarin sempat naik signifikan dan sudah menembus di level 700-an Pak Dimas, dan tampaknya ini merupakan level kenaikan tertingginya dalam beberapa waktu terakhir. Anda melihat koreksi yang terjadi hari ini masih cukup wajar, ruang penguatan masih terbuka, posisinya masih uptrend untuk ACES, sehingga untuk cicil beli kembali dengan koreksi yang terjadi tetap diperbolehkan Pak Dimas. Ya, justru memang untuk S1 sendiri ya, level 700 itu memang level area untuk profit taking minor, dan memang untuk area buyback di sekitar 660 sampai dengan 670. Tadi sempat low-nya kan di 665 ya, dan akhirnya berhasil closing di 680. Jadi memang saat ini selama di under 700, teman-teman yang ingin masuk boleh ikutan akumulasi di level tersebut. Nanti targetnya bisa potensi ke 780 step by step-nya untuk kenaikan dari S1. Oke, hari ini secara intraday tadi sempat ke 710 dengan target price ke 780. Dari ACES kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Arto, tapi lebih direkomendasikan hold dengan target price 3150, supportnya ada di 2700 ini. Hari ini beberapa saham
perbankan digital mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Arto 11,79%, 2940. Pertimbangan merekomendasikan hold, Pak Dimas. Apakah masih ada ruang penguatan lanjutan untuk Arto? Ya, kalau Arto sebenarnya kita harapkan ada potensi penurunan dulu ya, koreksi paling sekitar 2.800. Ternyata hari ini ditarik sampai 2940, hanya tadi di 2980. Jadi memang kalau ada koreksi itu lebih bagus di sekitar 28 kita bisa akumulasi beli. Tapi kalau mau nggak mau, kalau misalnya besok langsung di atas 3.000, mau nggak mau yang ingin ikutan mungkin bisa trading cepat masuk TP-nya di 3150. Jadi Baik. ini dalam fase penguatan yang cukup kuat ya untuk Arto sendiri. Oke, penguatan sudah terjadi semenjak dari tanggal 5 Juni. Pak Dimas, didukung dari sisi volume tidak, Pak? Ya, kalau volumenya memang terjadi penguatan cukup signifikan ya. Nasabah kita sebenarnya udah kita call di 27 itu memang area profit taking dulu. Dan ternyata hari ini dibablasin akhirnya sampai di 2940 ya closing. Jadi memang harusnya ada potensi koreksi dulu ya. Tapi kalau memang langsung ditarik naik ya mau nggak mau ya kita harus ngikutin flow-nya. Nanti di 3150 itu untuk jualan dulu ya untuk kartunya. Baik, kalau terjadi profit taking skenario yang Pak Dimas, batas toleransi untuk support yang bisa diperhatikan untuk Arto. Ya, supportnya di 2.700 karena itu ada level dia break inverted shoulders ya, level breakout dari Arto sendiri. Jadi memang stop loss-nya di 27, selama di atas 2.700 kalau ada koreksi, kesempatan kita serap rame-rame untuk Arto. Oke, Aces dan Arco. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari Poltri untuk Java, Pak. Analisis Anda? Oke, Java sebenarnya cukup menarik Mas, saat ini ditahan ya di 1.205 ya penutupan. Jadi saat ini teman-teman boleh akumulasi beli di range 1.200 sama dengan 12.20-an. Targetnya masih cukup lumayan, ada potensial penguatan ke 14.50. Jadi saat ini pun masih ditahan ya, karena dia dalam fase untuk penguatan. Setelah sebelumnya di tanggal 26 Mei kan dia sempat breakout ya trend channel dia, dan akhirnya menjadi throwback, dan saat ini ada potensi untuk mencoba untuk kuat lagi. Jadi saat ini kesempatan teman-teman akumulasi di range sekitar 1.200-an ini. Oke, di penutupan sesi kedua lebih ke arah tertekan Pak Dimas setelah dominan di sepanjang perdagangan hari ini bergerak di zona hijau 12.05. Sementara dari sisi support tadi bisa diperhatikan di 1150. Artinya masih ada ruang untuk ambil posisi Pak Dimas bagi para investor yang belum berpartisipasi. Ya, justru hari ini tadi kan selama intraday kan dia bermain di 12 sampai dengan 12.30 ya Mas. Jadi kesempatan saat ini ditahan di 12.05, teman-teman bisa ikutan akumulasi di saham Java ini. Oke, ada Aces, Arto, dan Java. Kita beralih ke saham pilihan terakhir. Yang keempat ada MAPA, tapi lebih ke arah akumulasi buy dengan target price 7675, support di 6450. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, terutama di penutupan sesi kedua, ini MAPA mengalami koreksi di 0,74%. Hari ini rata-rata bergerak di zona merah. Dalam sepekan terakhir, mengikuti saham-saham dari konsumen non primer lainnya, MAPA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda untuk MAPA? Ya, MAPA ini dalam fase penguatan yang cukup kuat sekali ya Mas. Jadi koreksi yang terjadi ini kesempatan kita akumulasi selama dia terjaga di atas 6450. Potensi upside-nya paling enggak 7650, 7675. Jadi masih terbuka ruang untuk kenaikan lebih lanjut kan dalam fase riding untuk saham MAPA. 7675, ini target sampai kapan Pak Dimas? Penutupan hari ini masih di 6750 Pak? Harusnya kalau kita lihat dari historicalnya paling enggak ya sekitar 2 mingguan lah Mas, harusnya bisa kena ya 76 atau 75 tersebut. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Aces, Arto, Java, dan juga MAPA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal bahan dan sekuritas. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita ke Surabaya terlebih dahulu Pak Dimas. Ada Ibu Liana ini menanyakan saham Total Pak. TOTL, Total Bangun Persada TBK. Hari ini menguat di 3,85%, di 324. Pembagian dividen kemarin juga cukup menyita perhatian KUM dan X-nya nanti di tanggal sekitar 20-an Pak Dimas. Ini nyangkut di 420, tampaknya Ibu Liana di Surabaya ini pegang di perdagangan di bulan Mei kemarin tampaknya. Kemudian koreksi cukup dalam. Direkomendasikan averaging down tidak Pak? Agak berat ya Mas, karena memang cukup tinggi ya posisinya. Kalau saat ini memang kalau ada potensi penguatan lagi, paling nggak targetnya baru sampai 350.
Jadi kalau posisi di 420 memang agak cukup berat ya posisi. Jadi memang ya di hold dulu aja untuk total nih. Oke, dengan naik ke 428 kemudian koreksi cukup dalam ke harga 300-an, merubah pola tren pergerakan tidak dari saham Total ini, Pak Dimas? Iya, kalau saat ini sebenarnya masih dalam bergerak non-trend ya. Jadi saat ini kita juga belum tahu apakah nanti dia ada potensi penguatan lagi atau enggak. Karena kalau enggak, dia kemungkinan kan sideways di bawah. Karena ada tahanan berikutnya kan di level 300. Itu yang ketika level begitu jebol 300 mungkin agak bisa berpotensi turun dalam ya. Bisa ke sekitar 250-an, 260. Tapi memang kita lihat memang nampaknya level 300 ini harusnya akan dijaga dulu untuk sementara waktu. Jadi memang kalau untuk balik ke 420 memang agak berat, Mas. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam. Mau cicil ini bisa buy di harga berapa? Lagi-lagi hari ini Antam meninggalkan level 2000-an Pak Dimas. 1985 penutupan hari ini. Antam lebih aja Pak di 1960, 1970. Hari ini kan closing di 1985. Low-nya juga pas di 1985 ya. Ngebit aja di 1960, 1970. Potensi upside-nya ke 2150. Baik, selanjutnya Bapak Robert dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Java. Tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan, tapi Pak Robert di Surabaya sudah ambil posisi di 1285. Pak Dimas, analisis Anda untuk Java? Di hold aja Pak, karena saat ini kan dia ada dalam fase penguatan yang namun ditahan aja. Jadi saat ini kalau ada dana lebih mungkin bisa akumulasi beli lagi karena dia dalam fase penguatan untuk depannya. Jadi memang step by step, kalau dia berhasil nge-break besok closing di atas 1230, mungkin akan tesnya dulu ke 1285. Kalau break lagi dia ada potensi rally ke 1400-an lagi untuk Java. Tapi agak lama ya, karena nggak bisa cepat sih untuk jamin. Oke, koreksi yang terjadi di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua masih koreksi yang wajar Pak Dimas? Ya, masih koreksi sehat karena masih ditahan di range 1200 Baik. dengan 1230. Selanjutnya ada Bapak Abdul dari Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan prospek jangka pendek untuk Arto nih Pak. Analisis Anda. Arto hari ini juga menguat cukup signifikan. Dan tadi juga masuk kalau tidak salah ke saham pilihan Anda. Ruang penguatan masih cukup terbuka lebar Pak Dimas. Ya, masih terbuka, paling nggak testing dulu 3150 ya. Oke. Harapannya sih ada koreksi dulu ke 2800, jadi kita bisa nambah posisi atau ikutan masuk nanti kita bisa jual dulu di 3150. Baik, selanjutnya Di 2700 ya. Oke, masih dari Bapak Abdul Tulungagung menanyakan saham call Pak, Black Diamond Resources Tbk atau COAL, 89 penutupan hari ini tertekan cukup dalam 5,32%. Singkat saja Pak Dimas. Jangan dulu Pak, kalau sudah punya mending buat atensi dulu ya, kalau belum punya jangan masuk dulu. Oke. Karena dia jebol triangle, jadi saat ini posisinya masih ada peluang untuk turun lebih dalam lagi sih. Baik, kemudian Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BMRI. Pak Dimas, analisis Anda penutupan hari ini di 5.025 Pak. Siapa Mas? BMRI Pak Dimas, Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri, oke. Ya. Bank Mandiri nggak apa-apa, saat ini kan ditahannya di 5.025. Ya. Jadi memang kesempatan akumulasi aja karena potensinya penguatan paling nggak ke 5250 dulu baru nanti ke 5425. Jadi saat ini di bottoming area. Baik, selanjutnya datang pertanyaan dari Haikal dari Banda Aceh. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham GTRA Pak Dimas, Graha Prima Sukses Mandiri Tbk ini. Sudah ada kesempatan untuk target price di atas 314 Pak Dimas. Penutupan hari ini masih di 312 dan intraday hari ini di 316 Pak. Oke, GTRA kuncinya kalau dia nggak berhasil nge-break di atas 320, sebaiknya sell long strength dulu karena ada potensi dia head and shoulder dan berpotensi turun ke under 250 lagi ya takutnya ya. Oke, rekomendasinya dengan ambil posisi di 314 Pak Dimas dengan penutupan 312 hari ini. Sebaiknya jual BEP aja, kalau enggak kuncinya kalau dia nggak berhasil 320 sebaiknya keluar dulu. Oke. Baik, jawaban untuk Haikal dari Banda Aceh. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selanjutnya saya akan coba ulas, tidak menyebutkan nama dan lokasi, untuk ISAT. Pak Dimas, kemana arahnya sampai dengan perdagangan di minggu depan? ISAT tampaknya juga sudah menyentuh harga tertingginya dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini koreksi di 0,85%. Pak Dimas. Ya, ISAT selama dia belum berhasil closing di atas 89, area sekitar 87 sampai dengan 89 itu area profit taking. Jadi memang kenaikan yang terjadi sudah cukup signifikan ya, dan takutnya ada potensi koreksinya agak dalam. Kalau itu terjadi
dia bisa balik ke 7.500 lagi. Jadi kalau sudah Oke. untung, amankan profit dulu. Baik, ISAT penutupan hari ini di 0,85% di 8.700. Dalam beberapa bulan terakhir, ISAT sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel. Pak Dimas, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.